terselenggara atas kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, dan Jarum Foundation. Serta kawan media partner, Portal Teater, Alinea.id, cekdanrecheck.com, detik.com, Harian Nasional, jutunews.com, Kabari, netralnews.com, sindonews.com, Teaterpedia. Malam ini kita akan menyaksikan pertunjukan di malam ke-7, yaitu Domba-Domba Revolusi karya Bambang Sularto oleh Teater Ciliwung, sutradara Irwan Susilo. Sebelum pertunjukan dimulai, dilarang makan dan minum di dalam gedung pertunjukan, mengubah mode handphone menjadi mode silent atau diam, dilarang mengambil foto menggunakan bridge atau lampu kilat. Apabila terjadi keadaan darurat, keluarlah melalui pintu emergensi yang tersedia di kanan dan kiri Anda. Seorang perempuan yang entah mengapa tidak mau meninggalkan losmennya, kendati serangan musuh begitu gencar. Di samping ketiga orang penting yang tinggal di situ, ada seorang wartawan majalah Republik yang lebih senang disebut penyair. Diketahui bahwa pedagang itu adalah orang yang selama ini mengaku telah banyak membantu tentara Republik. Namun sebenarnya keikutsertaannya dalam perjuangan itu hanyalah demi kepentingannya sendiri. Kota Utara tidak dapat dipertahankan dari serangan musuh. Tentara Republik terpaksa menyingkir. Tujuan mereka adalah Kota Selatan, sebab kota ini dijadikan pusat pemerintahan sementara. Untuk mencapai Kota Selatan, mereka terlebih dahulu harus melewati Kota Tengah. Namun rupanya, musuh telah mencium gerakan tiap tentara Republik, sehingga mereka terpaksa tertahan di tengah kota, di sebuah losmen. Hadirin sekalian, Domba-Domba Revolusi oleh Teater Ciliwung. Dijadikan satu bangsa yang berjiwa yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Saya minta saudara-saudara siap semua. Alhamdulillah, saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya. Saya tidak 4 kali 365 hari. Alhamdulillah, saya ucapkan di hari angkatan perang harus berjuang apa-apa yang tidak dapat menyehatkan jiwa yang kebingungan. Apa berbuat merubah senjata berbicara apa yang lebih kuat. Pada pokok inti Arimanda, pokok inti Arimanda yang saya terima dari NPR.
membangun bangsa nation building dari kemerosotan tanah dunia untuk menjadi bangsa yang bergila. Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli dia ada bangsa apapun, dia akan dipilih. Sudah kuduga, Bung tentu kembali dengan selamat seperti kemarin pagi. Terpikirkan kalau Bung sampai di Timpang Malang. Tiap kali Bung keluar, aku selalu cemas-cemas harap, Bung. Maksudku, dalam kondisi genting seperti saat ini ada peluru yang sering jatuh salah alamat, Bung. Inilah yang selalu menjadikan aku kagum. Bahwa Bung selalu selamat. Bukan itu. Sebab soal itu terus terang saja aku sendiri tidak begitu peduli dengan keselamatan. Aneh. Ya, kedengarannya memang aneh, tapi begitulah. Lalu apa yang membuat Bung selalu kagum? Pernyataan saudari tadi. Maksudnya? Aku tidak mengerti. Coba jelaskan. Pernyataan saudari tadi, Ya, mengapa? hikmahnya terasa begitu puitis. Apa itu puitis? Bagaimana cara menjelaskannya? Tidak dapatkah Bung menjelaskan dengan cara-cara yang sederhana saja, Bung? Baik, gini. Pernyataan saudari tadi mengandung unsur-unsur rasa kasih sayang yang begitu murni. Itu dia. Oh, begitu? Ya, begitu. Dan baru pertama kali dalam hidupku aku merasakan ada orang lain yang memperhatikan keselamatan diriku. Dan yang memperhatikan adalah seorang wanita. Bung bicara yang bukan-bukan. Tapi tidak begitu bagiku. Pernyataanku tadi adalah kata hati yang tulus. Bukan sekedar omong iseng saja. Bung tentu sudah biasa bicara demikian, Bung. Apalagi Bung saat ini sedang jauh dari anak, dari istri. Jadi wajar, sangat wajar Oh, ya. kalau Bung sedang dicangkiti rasa kesepian. Bukan maksudku merendahkan martabat lelaki, tetapi naluri lelaki begitulah pada umumnya, Bung. Jadi aku adalah Seseorang yang sedang jauh Ya, dari terus. anak, Setelah dari itu, setelah istri dan sedang dicangkiti rasa kesepian. Rasa kesepian. ketahuilah. Jangankan beristri, berpacaran pun aku belum pernah. Tapi aku dapat memahami kalau memang saudari agak sulit menerima pernyataanku tadi sebab sudah menjadi naluri wanita lalu penuh prasangka. Dan bukankah itu naluri yang baik? Ya. Ya, tapi kuanggap pernyataan Bung barusan itu benar. Dan bagaimana keadaan di luar sana, Bung? Pandai mengelak bicara juga rupanya. Keadaan di luar sana, Bung. Ya, aku ingin mengetahui keadaan di luar sana. Tidak boleh. Kalau memang keadaan di luar sana betul-betul menarik perhatian. Keadaan di luar sana menjadi semakin gawat. Kota ini praktis sudah kosong sama sekali. Bahkan beberapa regu tentara dan laskar yang kemarin masih sempat styling di beberapa tikungan jalan hari ini lenyap sama sekali. Tapi aku masih melihat beberapa kemungkinan dan kesempatan bagi kita untuk menyelamatkan diri dari sini. Ya. Saudari sudah siap? Siap untuk apa? Ya, untuk apa lagi? Oh, untuk melarikan diri dari sini. Ya, katakanlah seperti itu, melarikan diri dari sini. Aku belum memikirkan untuk ikut melarikan diri dari sini, Bung. Saudari tidak ada rencana untuk pergi dari tempat ini? Untuk meninggalkan rumah ini, ya, belum aku pikir. Wah, aku tidak mengerti. Maksudku, apa yang menjadi alasan? Alasan pribadi.
Aku jadi tambah tidak mengerti. Dan memang seharusnya Bung tidak perlu untuk mengerti. Tapi aku harap agar saudari menimbang putusan itu Itu aku sekali tidak lagi. yakin, tapi semoga saja. Permasalahannya kita sedang dikejar waktu, kita harus segera pergi. Kota ini dalam keadaan genting, kita harus segera pergi dari. Maksudku, kalau itu sudah menjadi pendirian saudari, ya terserahlah. Aku tidak memaksa. Ya. Lalu bagaimana dengan ketiga orang tamu itu? Mereka baik-baik saja, Bung. Tapi aku berharap sangat agar mereka segeralah meninggalkan losmenku ini. Aku sudah cukup dibuat sendat oleh segala tingkah laku mereka. Maksudku, Bung tentu tahu bahwa aku sudah menutup losmenku ini untuk umum semenjak 1 minggu yang lalu. Dan kurasa itu hal yang wajar, bisa dimengerti. Karena dalam keadaan sebegini genting, tentunya aku tidak mau mengambil resiko apapun, Bung. Tapi kemudian muncul kedua orang itu, Bapak pedagang dan Bapak pemimpin itu. Minta menumpang di dalam losmenku. Siapapun itu mereka, sudah pasti akan aku tolak mentah-mentah sekiranya aku tidak dipaksa oleh para penguasa. Dan juga Tuan Tabib itu, ya, yang memang berlangganan menginap di sini setiap ia melewati kota tengah, ya. Tetapi dia pun pasti akan aku tolak mentah-mentah, Bung, sekiranya ia tidak datang dengan surat pengantar seorang ofisir laskar yang ternyata juga merupakan langganan dari orang pengantar yang lawannya. Lalu bagaimana dengan aku? Bung sudah menginap di sini lewat setengah bulan yang lalu. Dan Bung tentu ingat, pertama kali Bung datang kemari, Bung mengatakan bahwa Bung sama sekali tidak mempunyai penghasilan yang pasti selain mengembara untuk menuliskan hidup Bung dalam bentuk apa itu? Puisi. Ya. Dan mungkin kejujuran hati Bung itulah yang menggerakkanku untuk menolong Bung. Sekedar memberikan makan dan minum yang boleh Bung bayar kelak jika akhirnya tulisan-tulisan Bung sudah diterbitkan. Bukan begitu? Jadi saudari masih sudi menerimaku dengan hati terbuka. Bung, mengapa masih menanyakan hal itu juga jika tidak Bung pun sudah aku usir sejak kemarin-kemarin? Benar-benar dengan hati terbuka. Bukan disangsi juga. Tapi apa yang Bung maksud dengan hati terbuka? Ya seperti arti katanya sendiri, hati terbuka. Kalaulah memang saat ini saudari belum bisa memahaminya, ya tidak apa. Mungkin kelak akan mengerti sendiri. Ya. Lalu apa yang membuat saudari merasa tersendat oleh tingkah laku bapak-bapak itu? Bagaimana tidak, Bu? Saat ini, aku sekaligus menjadi pelayan dan sekaligus pula menjadi juru masak mereka. Sekaligus pula aku harus menjamin makan dan minum mereka secara cuma-cuma, Bung, selama mereka menginap di losmenku ini. Dan bukannya berterima kasih, mereka malah selalu menggerutu. Seperti bapak pemimpin itu yang selalu mengatakan, selalu protes, memberi makan orang besar, kok seperti memberi makan tawanan. Dan juga bapak pedagang itu, memang Bung, tidak tampak dari perawakannya itu. Tetapi jatah makannya itu, Bung, astaga, jatah 3 orang habis olehnya sendirian dalam 1 kali makan. Sementara persediaan makananku beras lauk pauk sudah semakin menipis. Dan dalam kondisi seperti saat ini, di mana lagi aku bisa mendapatkan persediaan makanan? Dan belum lagi ditambah dengan segala tingkah laku mereka yang terlalu kurang ajar, terlalu... Iya, terlalu apa? Lanjutkan. Tidak perlu. Ayo lanjutkan. Bagaimana dengan aku? Dengan Bung? Ya, dengan aku. Bung, dengan aku. Bung di luar garis pembicaraan. Ayolah. Sudahlah Bung, jangan tanya-tanya lagi. Bapak aku sendiri pun tidak tahu. Luar biasa.
kemana lagi? Aku harus keluar memeriksa keadaan di luar sana sebelum benar-benar pergi dari sini. Begitu pentingkah untuk keluar lagi sekarang, Bu? Tunggu dulu. Ya, aku masih di sini. Tidak. Ya. Maksudku, Bung tentu tidak bermaksud untuk pergi begitu saja tanpa kembali lagi kemari. Barang-barangku, kowarku, semua masih ada di dalam kamar. Dan masih ada alasan bagiku untuk memerlukan lagi datang kemari sebab aku telah terlanjur menaruh sayang kepada 4 nyawa yang ada di Rosemary ini. Khususnya nyawa saudari. Hati-hati lo menjaga diri. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, Tuan. Oh, mengapa wajah Nona begitu murung-murung? Tidak, dan lagi pula itu urusanku sendiri. Oh. Mending wong si seniman. Oh ya, Nona. Kami kebetulan mencari si Bung Seniman. Barusan kami mendengar suaranya dari belakang sana. Dia sedang keluar lagi, Tuan. Metu maning. Kemana? Dia bilang dia harus memeriksa keadaan di luar sebentar. Berani juga dia ya. Ya, dan alangkah baiknya jika tuan-tuan suka untuk membantunya. Maksudnya ayo kita main metu dalam keadaan gak begini. Ya, itu jika tuan-tuan punya cukup keberaniannya tentu saja. Tapi kenapa tidak jadi metu? Bagaimana? Tenang dulu. Maaf, Nona. Bapak ini menderita penyakit kronis yang memerlukan pengertian baik orang lain. Jadi izinkan biar aku yang memberikan pertanyaan. Nona, sebelum si Bung Seniman pergi, apakah dia memberikan kabar berita? Dia bilang keadaan di luar bertambah gawat. Dan ditambah dengan pesanku sendiri untuk tuan-tuan yang ada di sini agar tuan-tuan segeralah meninggalkan Los Angeles ini. Oh tentu, Nona. Kami secepatnya pergi dari sini. Gitu ya? Iya, dan semakin cepat semakin baik, Tuan. Iya. Kita segera angkat kaki dari sini, Pak. Itu hanya soal waktu, tapi rasanya saat ini belum tepat. Itu semua demi keselamatan nyawa kita. Oh, bukan begitu, Nona. Maksudku demi keselamatan. Ya, selamat atau tidak itu bukan urusanku, Tuan. Hanya saja aku menyampaikan ini demi kebaikan tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan segera angkat kaki dari losmen ini, karena jika tidak, tuan-tuan bisa makan angin. Persediaan makananku sudah hampir habis, Tuan. Tenang, Nona. Kami sanggup membayar pelayanan ekstra seperti cookies, makanan, ataupun minuman. Pelayanan ekstra? Ya, tentu, Nona. Tidakkah tuan-tuan mengerti? Tuan-tuan, kalau sampai saat ini aku masih menyediakan makanan dan minuman secara cuma-cuma untuk tuan-tuan itu sama sekali bukan karena aku mengharapkan untung. Bukan sama sekali. Tapi semata-mata terdorong oleh rasa kemanusiaanku belaka dan itu tidak dapat dimulai dengan duit. Sekarang katakan, kalau saat ini juga aku serta-merta menolak memberikan makanan atau minuman apapun kepada tuan-tuan, siapa yang akan melarangku? Kukira tidak akan ada yang melarangku, sebab memang tidak pernah ada peraturan yang mewajibkan seorang pemilik close band untuk menyediakan makanan dan minuman bagi tamu-tamunya. Tidak ada. Nah, kalau begitu, tuan-tuan mau apa? Kalau tuan-tuan mau, tentunya boleh tuan-tuan makan duit-duit kertas yang baru saja tuan bangga-banggakan itu. Tapi jika tidak, ada baiknya tuan-tuan segera meninggalkan losmen ini. Karena seperti aku katakan tadi, persediaan makananku hampir habis. Pak, ada omongan. Sorry, bener. Pak, tenang. Sabar, Pak. Pak, ingat, Pak. Di sini bagaimanapun juga kita tidak akan menang menghadapi perempuan seperti dia. Benar-benar tidak perempuan itu seperti hina. Aku betul-betul sakit hati. Turuti saranku,
jika Bapak tidak mau mati mendadak di sini karena penyakit darah tinggi Bapak. Ya Allah, ampunilah hambamu ini ya Allah. Hamba masih sedang hidup ya Allah. Pak, doa Bapak terkabulkan. Sampai detik ini Bapak masih diperkenankan untuk hidup. Jangan berkecil hati, Pak. Ledakan-ledakan peluru-peluru itu masih jauh dari sini. Setan, Bung. Jauh atau dekat. Pokoknya, sekian kurang setuju 100% dengan pemilik kosan itu. Bung, sebaiknya kita cepat angkat kaki dari sini. Makin cepat makin baik, Bung. Iya. Kita segera angkat kaki dari sini. Sekarang Bapak tenang. Tarik nafas Bapak. Buang, Pak. Turunkan perasaan itu yang mulai lancar. Jangan keburu panik. Beli! Isun pengen cepat betul. Jika begitu silakan, tapi jangan coba-coba membujuk agar aku ikut pergi sekarang. Bung mau mati di tempat celaka ini. Bung tidak hendak merawatkannya sendiri. Justru karena aku ingin menyelamatkan nyawaku itulah. Aku tidak mau pergi sekarang, Pak. Pak, dalam keadaan yang begini kritis, nyawa kita bergantung akan pikiran-pikiran kita yang logis dan perasaan kita yang tenang. Terus, apa maning sing ditunggu-tunggu? Ya tentunya menunggu kabar berita dari si Bung Seniman. Berita yang meyakinkan bahwa kita bisa lolos dari sini dengan resiko sekecil mungkin. Oh, iya. Bung betul juga. Astagfirullahaladzim. Mau kemana, Pak? Mau menengok Bapak pemimpin. Jangan-jangan beliau sudah minggat sama mengajak aku. Bapak tidak perlu ke sana. Aku bisa menjamin Bapak pemimpin itu sedang berada di dalam kamarnya. Mungkin beliau sedang mimpin enak, Pak. Barusan tadi sebelum kita mencari si Bung Seniman, aku lewat kamarnya dan aku dengar suara dengkurnya. Ya. Maaf, Pak. Aku lihat semenjak Bapak menginap di sini, Bapak selalu memperhatikan gerak-gerik beliau. Seolah-olah Bapak khawatir kalau beliau pergi tanpa mengajak serta Bapak. Memang betul, Bu. Aku sangat khawatir kalau sampai di dalam itu. Tapi itu bukan urusan Bung, itu urusanku, urusan dagang. Bukan maksudku ikut campur tangan urusan Bapak, tidak, Pak. Aku hanya merasa tertarik, bahkan lebih tertarik lagi karena beliau itu seorang pemimpin, seorang politikus dan juga diplomatik. Oh, apakah seorang politikus itu juga berdagang, Pak? Wah, bos Bine sih, emang kau dagang? Oh, aku mengerti sekarang. Bu, apa sih tahu? Aku kan seperti Bapak juga, yang seringkali mesti berurusan dengan para pejabat tinggi. Tapi keresmiannya itu kadang-kala lain bicaranya, Pak. Bila di hadapannya disodorkan setumpuk duit. Ya, mengkonon. Ya, duit itu sangat merangsang gairah yang enak-enak ya, Pak. Ya. Tapi ini bukan rahasia lagi. Jika hal ini dikatakan rahasia, maka hal ini sudah menjadi rahasia umum. Iya. Pak, Bungsa aja. kalau aku ingin melihat hubungan khusus antara Bapak dengan beliau itu, janganlah Pak disalah tafsirkan bahwa aku ingin mencari-cari keuntungan hanya untuk diriku sendiri. Ingat, Pak, aku ini seperti Bapak, seorang pedagang bonafit, tentunya mengerti benar akan arti kode dan etika antara pedagang. Di sini aku hanya ingin memberikan bantuan jasa-jasa berupa saran-saran. Tapi jika Bapak tentunya berkenan. Oh iya, tentang saran-saranku barusan tadi, sebaiknya kita tidak keluar dalam keadaan yang begini gawat. Mungkin ya, mungkin juga ada sedikit salah Bung yang membutuhkan. Tapi dengan satu syarat, Pak. Hah? Sudah juga Bung mata
bantuan moral yang akan diberikan kepada Bapak, bila Bapak memintanya, sama sekali bukan atas dasar duit, tapi atas dasar rasa setia kawan. Ya, setia kawan yang senasib, secinta dan juga setujuan. Bung Konon. Lantas, apa syaratnya si Bung Pinta? Kepercayaan. Tegasnya rasa saling percaya antara Bapak dengan saya. Wah, baik. Kalau hanya itu, saya percaya kepada Bung. Terima kasih, terima kasih. Sekarang katakan kepada saya, Pak. Kemungkinan kerugian apa yang Bapak terima jika Bapak pemimpin itu pergi tanpa mengajak serta Bapak? Oh ya? Sebabnya? Sebab Bapak pemimpin itu yang menjadi semacam barang jaminan. Apa beliau mau? Terpaksa harus mau. Sebab beliau itu dalam Islam bertindak sebagai perantara yang memperoleh komisi. Dan kepada beliau telah kuberikan komisi yang 5% sebagai uang muka atas jasa-jasa baiknya. Dan beliau sangat membutuhkan begitu. Tapi aku sendiri sesen pun belum mendapat pembayaran uang muka atas pesanan bahan pangan dan lauk pauk yang dipesan padaku. Padahal lauk pauk itu dan bahan pangan itu sudah kusetorkan semua kepada pemerintah. Jadi itu tujuan Bapak pergi ke kota selatan di sini maksudnya? Begitu keadaannya ya Pak? Ya. Tapi mengapa Bapak menginap di sini sampai 5 hari 5 malam? Oh, sebab beliau apabila keadaan negara menjadi gawat akibat aksi militer itu, hutang negara kepadaku hanya dapat dibayarkan di kota selatan. Daerah pusat pemerintahan darurat itu. Iya. Karena dasar itu juga Bapak datang berdua dengan beliau. Begitu keadaannya Pak ya? Oke Pak. Iya. Tentang keadaan kota selatan Pak. Bapak menginap di sini sampai 5 hari 5 malam. Lama juga Pak. Oh, kalau itu sih belum. Aku hanya mengikuti beliau saja. Sebab kata beliau, karena pertimbangan politis militer, kami harus tinggal dulu di kota tengah ini. Tapi isun dewek lebih peduli sebenarnya sih. Yang penting di mana saja beliau berada, aku akan terus mengikuti. Begitu aku tapi yang paling penting sekarang di 2 juta itu. Apa yang Bapak tuju? Apa arti duit 2 juta rupiah? Jika di kota utara sana nilainya sudah dikebiri ataupun sudah tidak laku karena musuh sudah mengedarkan alat pembayarannya sendiri, Pak. Ada betulnya juga itu pikiran. Kalau begitu baik. Aku akan minta agar utangku dibayarkan dalam bentuk logam mulia saja. Oh, maksud Bapak emas? Ya, emas yang murni. Ku akui bahwa Bapak seorang pedagang yang memiliki otak dagang sejati. Tapi sebelumnya, saya mohon maaf Pak. Tentang gagasan-gagasan itu yang sangat baik, sebaiknya dikesampingkan saja Pak. Ya, mengingat keadaan negara yang sedang dilanda prahara dahsyat yang menentukan hidup mati seperti sekarang ini. Malah akan mencelakakan Bapak sendiri. Bapak bisa akan dituduh reaksioner, kontrarevolusioner, bahkan juga anasional. Nah, dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, Pak, sudah pasti pemerintah akan melikuidir seluruh utangnya kepada Bapak. Artinya, utangku tidak akan dibayar sama sekali, begitu? Ya, bahkan lebih dari itu, Pak. Bukan hanya duit 2 juta rupiah Bapak yang akan hilang, tetapi nyawa Bapak akan turut serta hilang. Artinya, aku akan dibinasakan dengan dakwah-dakwah tadi, begitu? Ya, seperti itu, Pak. Tidak. Tidak. Tidak, Bu. Aku tidak bisa menerima dakwah-dakwah tadi.
Siapa yang akan menuduh aku begitu, Edan? Bung, kurang nasional apa aku? Beras, kupintal beras, jagung, singkong, yang tiap bulannya aku amalkan kepada badan-badan perjuangan, kepada badan-badan sosial. Belum yang tak terhitung berupa uang jasa kepada pejabat-pejabat penting tertentu. Bung tahu, saban bulannya habis sumbangan 50%. 50%? Ya, 50% dari keuntungan usaha dagang. Itu sebenarnya untuk apa lagi? Kalau tidak dengan perjuangan, Nilai sumbangan Bapak pada perjuangan tidak kusaksikan lagi. Nah, tentang dakwaan-dakwaan yang barusan kusebutkan tadi, sebenarnya Bapak tidak dituduh bersalah jika keadaan negara tidak sekritis seperti sekarang ini, Pak. Bapak itu harus sadar bahwa sekarang adalah iklim gerhana. Di mana-mana senjata yang lebih sering berbicara sebagai putusan pengadilan dengan semboyan hukum revolusi. Bapak itu harus mengerti, harus sadar Pak, bahwa sekarang yang lebih sering tampil pada umumnya adalah unsur-unsur subjektif dan juga sangat mudah mengesampingkan unsur-unsur objektif dan juga sangat mudah mengesampingkan hak-hak asasi individu. Sekarang, betapapun benarnya Bapak, jika mereka yang merasa berkuasa dan terdorong oleh iklim yang begini kritis dan dituduh Bapak bersalah, Bapak mau apa coba? wah, Bung gawe menjadi baik. Bung menakutkan saja. Pak, kesemuanya ini aku ungkapkan tidak bermaksud main intrik, tidak Pak, ataupun mau mengintimidasi Bapak karena tujuan pemerasan. Tetapi aku ungkapkan hal ini karena terdorong rasa setia kawan. Ucapan Bung sudah lebih dari ucapan seorang pedagang biasa. Jangan salah seperti itu Pak, maklumlah. Selain aku mempelajari ilmu dagang, aku juga berkesempatan mempelajari ilmu sosial politik. Wah, hebat Bung ini ya. Lantas, menurut Bung, selain kemungkinan yang tidak enak tadi, apa Bung juga melihat kemungkinan yang lain? Iya, masih ada Pak. Juga kemungkinan tidak enak tadi? Pak, kalau aku mau menipu Bapak, tentunya aku akan mengatakan kemungkinan yang serba enak, Pak. Oh, Bung jujur kalau begitu. Katakan Bung, katakan saja. Loh, aku merasa keberatan jikalau. Oh, aja khawatir Bung. Kita, tanpa Bung Jalu, akan dengan senang hati dan rela memberikan Bung uang dalam jumlah yang cukup memuaskan. Bapak salah tafsir lagi. Sekali lagi ku ingatkan, Pak. Untuk semuanya ini, sesen pun aku tidak mengharapkan hadiah dari Bapak. Lantas, Baik, aku mengajukan satu syarat lagi. katakan. Tapi, apakah Bapak mau berjanji? Ya, Ya. Baik, Pak. Bapak berjanji bahwa Bapak tidak akan menyebut-nyebut sumber ataupun orang yang mengatakan kepada Bapak. Bagaimana? aduh, aku jadi bertambah yakin akan tujuan. Baik, saya berjanji. Saya bersumpah demi Tuhan. Ya. Jadi Pak, begini. Aku melihat kemungkinan yang amat jahat yang akan dilakukan oleh rekan Bapak itu sendiri. Justru kuduga dari Bapak pemimpin itu. Beliau Iya, sudah pasti. tidak kuduga. Itu karena Bapak terlalu jujur dalam menghadapi beliau. Lantas bagaimana? Kelak setibanya Bapak di kota selatan, Bapak bukannya akan mendapatkan duit, tapi duit Bapak akan dimakan oleh beliau. Ya, karena beliau mempunyai kaki tangan yang telah bersekongkol untuk mengamankan duit Bapak itu. Lalu mereka akan melancarkan tuduhan-tuduhan bahwa Bapak itu reaksioner, kontrarevolusioner, bahkan anasional. Nah, dengan dasar tuduhan-tuduhan itu, Pak, Bapak akan disingkirkan, ditahan, tanpa berita, upacara, ataupun acara. Satu di antaranya, ada kalanya akan dilaksanakan dengan cara prahara revolusi. Dan ketika Bapak menang, mereka akan menyita seluruh harta benda milik Bapak. Lalu siapa yang akan memprotes, Pak?
bila kesemuanya ini ditutupi dengan semboyan demi kepentingan dan perjuangan rakyat. Masya Allah. Jadi sedemikian jahatnya kah? Tapi tidak kemungkinan yang akan menimpaku. Pak, sekali lagi kuingatkan, untuk kesemuanya ini aku lakukan secara terus terang, tanpa maksud hal-hal yang tersembunyi. Jadi sekarang terserah pada Bapak, Bapak percaya ataupun tidak. Jika Bapak tidak percaya, silakan Bapak membuktikannya. Tapi, jika Bapak mau berspekulasi dengan nyawa Bapak sendiri tentunya. Tentu, Bu, tentu. Saya percaya kepadamu. Lantas apa yang mesti saya lakukan? Sekarang, adakah Bapak membawa surat tagihan 2 juta rupiah itu? Ya, ada, Bu. Ini. Oh, tidak usah, Pak. Barangkali Bu mau baca, boleh? Tidak usah, Pak. Simpan saja baik-baik. Ya. Lalu Bapak juga membawa surat-surat yang berada di rumah. Seperti kekayaan begitu? Oh, kalau itu sih sengaja aku simpan HP di dalam rumah. Tetapi kuncinya ada gudang anggra di dalam sini. Dan seperti Bung tahu, di dalam kunci ini ada di rumah itu ada perhiasan, intan manikam dan segala perhiasan kekayaan lainnya. Rahasianya di sini, Bu. Kekayaan Bapak aman. Tetapi surat tagihan 2 juta rupiah itu jangan sampai jatuh ke tangan beliau. Itu berarti Bapak akan kehilangan duit 2 juta rupiah milik Bapak. Baik, Bu, baik. Saya akan jaga agar tidak jatuh ke tangan beliau. Ya. Terus apa lagi, Bu, yang harus saya lakukan? Batalkan rencana Bapak untuk mengikuti beliau ke kota selatan. Ya. Tentang duit tagihan 2 juta rupiah itu, jangan ditagih dulu, Pak. Dan secepatnya Bapak pulang ke kampung halaman. Dengan begitu, duit 2 juta rupiah Bapak aman. Ya. Tapi bagaimana, Bu? Saat aku pulang ke kota utara. Gampang sekali, Pak. Kebetulan nanti dalam perjalananku, aku akan ke kota barat dan singgah di kota utara. Jadi nanti dalam perjalanan kita satu arah, Pak. Untuk urusan dagang. Aku dengan sangat senang hati akan menemani Bapak dalam perjalanan. Tetapi jika Bapak mengendaki tentunya. Oh, tentu, Bu, tentu. Alhamdulillah. Saya akan merasa senang dan nyaman bila dalam perjalanan nanti ditemani Bu. Nah, soal rasa aman itulah yang dipikirkan. Oh, Bagaimana caranya kita pulang ke kota besar bersama? serahkan padaku, Pak. Nanti dalam perjalanan, aku tidak sungkan-sungkan bertemu dengan opsir musuh. Ya, bagiku, bertemu dengan tentara musuh bukan suatu tindakan berkhianat, tetapi dilandasi oleh alasan-alasan psikologis taktis. Pendek kata, karena didasari dengan hal yang konkret, real, dan juga logis. Itu bukan tindakan berkhianat, Mas. Baiklah, Bu. Tapi kapan kita berangkat, Bu? Masih harus menunggu si Bung Seniman. Ya, tentunya sampai benar-benar kota ini sudah dikuasai oleh musuh. Dengan begitu, nanti dalam perjalanan kita bisa lebih baik dan aman, Pak. Oh, iya, Bu. Oh, begini, Bu. Bagaimana kalau musuh gagal merebut kota ini? Menurut kemungkinanku tipis, Pak. Itu bisa terjadi, hanya keajaiban saja hal itu bisa terjadi, Pak. Seperti contoh, pucuk pimpinan musuh menarik seluruh anggotanya untuk tidak jadi merebut kota ini. Tapi Bapak jangan cemas. Nanti dalam perjalanan, aku akan berkompromi dengan musuh. Aku kan seorang pedagang, Pak. Tentunya aku punya rencana-rencana untuk hal itu. Baiklah, Bu, kalau begitu. Oh iya, Bu. Beberapa hari yang lalu, waktu pertama kali kita bertemu di sini, Bu pernah memperkenalkan diri dengan nama Konsultan Profesional. Profesor. Oh, Profesor Tabib. Ya, Profesor Tabib. Itu, Bu, itu. Aduh, maaf, Bu, ya. Bu bertanya nih. Ya. Itu apa maksudnya, Bu? Khususnya Dan Tabib
seperti dokter tapi tidak mengharapkan gelar. Nah, keduanya aku satukan, Pak. Profesor, tabib. Oh iya. Nah, ini nih. Sekarang saya paham. Jadi Bu ini semacam kiai dukun dalam arti subit. Bu juga penjual obat, pedagang obat dalam arti luas. Ya. Oh, Pak, aku akan memberikan contoh obat untuk Bapak. Oh iya, boleh. Hei, kalian tahu di mana Opsir? Sama sih, Pak. Opsir. Aku akan tutup losmen ini. Oh, maaf, Pak. Bukankah losmen ini sudah lama ditutup untuk umum? Anjing bodoh. Maksudku losmen busuk ini aku akan sita guna perjuangan. Biar dijadikan markas tentara, tahu? Pak, opsi yang Bapak maksudkan itu sampai kini belum muncul, Pak. Apa? Belum juga muncul. Gila. Mohon maaf, Pak, jika aku diberikan untuk bertanya, mengapa Bapak begitu bernafsu untuk menutup losmen ini? Sebab dia, perempuan itu sudah keterlaluan. Dia memperlakukan aku dengan cara menghina, bahkan dia berani mengusir aku. Bapak betul. Waduh, tingkat rendahan itu memang sudah kelewatan. Barusan kami diusirnya secara kasar. Dianggapnya kami manusia-manusia tidak terhormat, Pak. Oh, alangkah hebatnya tuan-tuan yang terhormat ini. Dengarkan apa yang diucap. Dengarkan. Nona, tutup mulut kamu. Baik. Kali ini kau menang ya. Tapi tunggu sebentar lagi. Kau akan merasakan bagaimana akibat menghina seorang pejabat besar seperti aku yang berkuasa seperti ini. Kau akan merasakan dan kau akan diusir seperti aku. Hah? Mau tunjukkan taring, Tuan? Silahkan. Apapun yang Tuan ancamkan kepadaku, aku tidak akan mengeluh. Nona, sebentar, Nona. Pak, sudahlah, Pak. Bapak percuma menghadapi perempuan seperti dia. Maaf? Bagaimana? Perempuan seperti aku? Apa maksudnya, Tuan, kalau aku boleh tahu? Aku pikir Nona sudah bisa menafsirkannya sendiri. Sungguh disayangkan bahwa tuan-tuan yang selalu mengaku orang-orang paling terhormat justru sama sekali tidak tahu cara menilai kehormatan diri kita. Cukup! Bicara Nona sudah kelewat batas susila. Batas susila, begitu Tuan? Kalau memang tuan-tuan yang paling susila, apa yang Tuan lakukan kemarin malam? Ayo, Tuan mau ceritakan kepada dua tuan lain yang ada di sini? Tidak? Baiklah, biar aku yang menceritakan supaya kedua tuan yang di sini juga tahu bagaimana Tuan selalu membujukku dengan janji-janji paling muluk agar aku sudi mengubah losmen ini menjadi semacam bordil kelas atas. Dan agar aku sudi menjadi selirnya secara tidak resmi. Nona. Ini aku protes. Nona telah menyalah tafsirkan pembicaraan kemarin. Sekarang Nona datang mengintimidasi dengan cara memeras. Awas, aku akan tuntut Nona. Aku akan tuntut. Besok boleh, sekarang boleh. Kapan saja juga boleh, dan Tuan boleh melemparkan protes 1000 kali. Ingat, Nona. Bapak pemimpin ini, orang yang menguasai wilayah ini. Bapak pemimpin ini, orang yang punya wewenang dan kekuasaan yang sangat besar. Nona jangan asal ngomong saja, mentang-mentang. Mentang-mentang apa, Tuan? Mentang-mentang apa? Tuan-tuan, jujur saja aku tidak begitu peduli siapa tuan-tuan yang ada di sini sekalian, pedagang besar, profesor, tabib, politikus, apapun itu, aku tidak begitu peduli. Karena sejujurnya di mataku, tuan-tuan ini hanya lelaki-lelaki yang biasa-biasa saja. Yang memang kadang suka bersikap paling sok alim, dan sok susila, dan sok paling terhormat. Yang pandai main putar-putar kata, sandiwara untuk menghormatkan perbuatan iseng yang sesungguhnya sama sekali tidak terhormat. Celaka kalau begini, celaka. Waduh, ini sudah tidak waras. Pikiran Tuan sendiri masih waras? Kalau pikiran Tuan masih waras, apa yang Tuan lakukan?
malam kemarin. Oh maaf Tuan, bukan malam kemarin. Malam kemarin gilirannya Bapak pemimpin. Malam lusa. Ingat Tuan, apa yang Tuan lakukan? Coba-coba ngeluyur masuk ke dalam kamarku di sebelah sini. Ingat Tuan, mau apa Tuan kalau begitu? Apa Tuan? Bohong, Bu. Bohong. Bohong, Pak. Bohong. Bohong, Yayu. Bohong. Ya. Bohong? Yayu bohong. Bohong? Malam itu aku tidak melulu sama Yayu. Oh, Malam itu aku cuma mimpi. Ya. Aku cuma mimpi. iya. Aku sudah dapat ilham dari Mbah Buyut aku. Dan malam itu aku cuma salah alamat masuk sama Yayu. Begitu tenggik lelucon Tuan. Terlalu tenggik kurasa untuk seorang pedagang besar seperti Tuan. Tuan, mari sama-sama kita saksikan bagaimana Bapak pedagang ini masih juga putar-putar main sandiwara untuk menghormatkan perbuatannya itu dan menggunakan alasan penyakit mimpi. Nona, saya peringatkan, kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak enak terhadap diri Bapak pedagang ini, misalnya dia mati mendadak di sini karena penyakit darah tingginya, Nona harus bertanggung jawab untuk itu semua. Oh, betapa liciknya cara Tuan mengintimidasi seorang perempuan tidak berdaya seperti aku. Tuan, kalau kondisi saat ini dirasa sesuatu yang tidak enak oleh tuan-tuan, itu sama sekali bukan karena aku, Tuan. Tapi karena ulah tuan-tuan sendiri. Termasuk Tuan Tabib. Ya, karena Tuan pun sama gilanya dengan Bapak pemimpin yang ada di sini. Bahkan Pak, mohon maaf, lebih gila Pak. Bapak kalah. Karena dia, selain mengingini aku, dia juga selalu menggunakan segala cara untuk memanfaatkan aku mengambil keuntungan sebesar-besarnya bagi kantungnya yang kempis itu. Nah, Tuan, kalau Tuan memang masih tahu hormat, silakan bantah dakwaanku. Dengan dakwaan-dakwaan tersebut, aku terima ocehan-ocehan Nona. Silakan Nona. Ya, karena aku rasa sudah cukup. Aku tidak perlu mendengar bantahan apapun lagi karena Tuan sudah menunjukkan corak warna Tuhan. Tuan sama persis dengan kedua tuan-tuan yang ada di sini. Serupa dan tidak ada bedanya. Dan sesungguhnya, tuan-tuan yang ada di sini, martabatnya tidak sedikit pun lebih tinggi daripada martabat. Oleh karena itu Tuan, jika tuan-tuan memang masih tahu yang dikatakan oleh hormat, aku minta dengan hormat pula agar tuan-tuan segeralah meninggalkan losmenku ini. Atau jika tuan-tuan sudah sama sekali tidak tahu hormat seperti kecurigaanku selama ini, maka aku minta dengan tidak terhormat pula agar tuan-tuan segera angkat kaki dari sini. Terima kasih. Aku tidak terima pengkhianatan seperti itu. Sabar Pak. Bapak percuma menghadapi perempuan seperti dia. Lagi pula Bapak lupa bahwa di sini bukan ruang sidang parlemen. Jadi aku memberikan saran Pak. Sebaiknya kita lebih mementingkan nyawa kita masing-masing Pak. Bung betul. Aku setuju. Nyawaku jauh lebih berharga. Sampai aku lupa memikirkan. Tapi mana opsi itu? Kenapa belum kita mungkin? Harusnya menurut rencana dia harus menjemput aku pagi-pagi di sini. Aku pikir opsi itu tidak akan kemari untuk selama-lamanya Pak. Kenapa Bung bisa bicara begitu? Ya bagaimana tidak, dalam keadaan yang begini kritis, ditambah lagi puncak yang sangat gawat. Apakah Bapak sudah mendengar berita? Berita apa? Berita bahwa tentara-tentara sudah menarik diri jauh ke perbatasan. Itu berarti kota ini sudah menjadi kota terbuka. Hanya tinggal menunggu detik terakhir dikuasai secara mutlak oleh musuh Pak. Tapi opsi itu bertanggung jawab atas keselamatan jiwa. Jiwaku jauh lebih berharga, jauh lebih penting dari satu komplit prajurit. Ya, dia harus menyelamatkan aku. Harus aku diselamatkan. Dia bertanggung jawab. Persetan, tentara musuh sudah berkeliaran di kota ini. Persetan. Aku harus diselamatkan dari tempat. Harus diselamatkan. Maaf Pak, aku pikir opsi itu akan berpendapat lain. Sebab bagaimanapun juga, tentunya dalam keadaan yang begini kritis, opsi itu tidak akan datang kemari menjemput Bapak. Aku cocok sekali dengan pendapat Bung. Dan rasanya nyawa kita jauh dihadapkan dengan risiko yang sangat besar. Bila dalam keadaan yang begini gawat, kita pergi tanpa pengawalnya kuat. Lantas bagaimana? Pak,
Aku mencabut niatku menuju Bapak ke pedalaman. Nanti kamu merengek-rengek utang kamu tidak dibayarkan. Tidak, Pak. Yang tidak dibayar sekarang tidak apalah. Nanti saja. Kalau keadaan sudah aman kembali ke tadi. Oh ya, Pak. Aku mau pulang ke Kota Utara, Pak. Di sana sudah menanti 3 orang istri dan 7 orang anak kandung. Bapak bisa bayangkan mereka tanpa aku. Sudah akan mati kelaparan. Di samping itu, kiranya akan lebih dapat membantu perjuangan secara tidak langsung apabila aku kembali membuka usaha dagang Kota Utara yang selama ini terbengkalai karena aku membenci Bapak. Ya. Aku terima dan aku tidak akan protes itu. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Oh iya, Pak. Apalagi? Aku surat tugasnya 2 juta itu saya bawa dulu, Pak ya. Dan sisa yang 5% akan saya penuhi kelak bila utang negara sudah dibayar, Pak. Sudah, Pak. Sudah kalau aku lagi sedang memikirkan keselamatan jiwa. Bung, tentu Bung suka menemani aku ke pedalaman. Oh iya, Pak. Bila Bung suka semacam pengawal, maksudku asisten tidak resmi. Ya tentu akan beres, Bung. Maksudku fasilitas buat Bung aku jamin. Ini tawaran bagus, Bung. Bagaimana? Dengan senang hati, aku akan memenuhi harapan Bapak dan juga penghormatan besar Bapak. Bagus lagi. Tapi kalau keadaannya tidak segawat sekarang, Pak, mengingat keadaan yang begini kritis dan mengingat pula aku tidak jalan ke pedalaman, Pak. Jadi dengan sangat menyesal aku tidak dapat memenuhi harapan Bapak. Anjing bodoh. Sekarang aku dihadapkan pada satu situasi. Oh, maaf, Pak. Jika sekiranya aku boleh memberikan saran, sebaiknya Bapak pulang saja. Apa? Pulang? Ya, Bapak pulang. Maksudnya aku secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan menyerahkan diri pada musuh. Aku tidak menyarankan agar Bapak menyerah dalam arti politis. Tetapi Bapak menyerah atas nama keselamatan nyawa pribadi Bapak. Seperti Bapak tadi sendiri bilang, nyawaku lebih berharga dibanding sekompi nyawa prajurit. Bung, kalau opsi itu ada di sini, aku sudah perintahkan pada opsi itu untuk menyeret Bung ke hadapan pengadilan militer. Sebab dalam keadaan perang, Bung sudah berani membujuk seorang pejabat tinggi seperti aku ini menyerahkan diri kepada musuh. Aku tidak menyarankan agar Bapak menyerah dan bersekutu dengan musuh. Tidak begitu, Pak. Tidak, Pak. Tetapi aku menyarankan agar Bapak menyerah untuk keselamatan nyawa pribadi Bapak yang menurut Bapak lebih berharga. Dan juga dalam keadaan yang sangat kritis ini, keadaan yang bersifat fait accompli, Pak. Dan tentunya dari keadaan itu, beberapa pemimpin di daerah tidak ada jalan lain selain pulang. Dan Bapak tentunya mengerti. Mereka melakukan itu sangat menguntungkan keadaan negeri kita, Pak. Perjuangan revolusi dan juga diplomatik kita. Satu alternatif yang tidak dapat aku elakkan lagi. Apa boleh, Bu? Aku sudah disesak kode petak konflik. Ya. Sekarang sudah terang. Berada di luar batas kemampuanku untuk dapat mengatasinya secara wajar. Namun aku harus menyelamatkan otak dan nyawaku demi perjuangan politik dan negara. Bapak sungguh bijaksana. Nah, jika demikian, Pak, tidak ada jalan lain selain Bapak pulang. Pulang? Ya, seperti Bapak sendiri tadi bilang, demi pengabdian perjuangan. Jadi untuk sementara waktu ini, Bapak harus rela menunda rencana-rencana yang sangat Rencana apa? Rencana apa? Jangan menafsirkanku seperti itu, Pak. Aku memang mengetahuinya. Ya ini pada saat aku berada di kota selatan beberapa bulan yang lalu. Dan aku mendapat kehormatan suatu resepsi. Dan di sana, Pak, aku dengar orang-orang sedang hangat membicarakan pernikahan agung antara seorang putri ningrat dan seorang diplomat penting. Dan diplomat itu senama dengan Bapak. Jangan keras-keras. Oh, Bicara soal itu jangan keras-keras di sini. Soal prestis pribadi. Jadi ada yang lucu. Maaf, Pak, maaf. Aku kalau mendengar kata pernikahan, teringat akan sesuatu yang sangat menggelikan. Bapak tahu, istriku yang paling tua sudah emak, Pak. Sedangkan istriku yang paling muda, usianya masih sangat belia. Masih kencang-kencangnya. Dasar mata kencang, tulung lambe abang, lili kuning, umur padu ala gelungane,
Pantelis suatu kayak berisin kenang kempes kantong. Mau mana? Mau ke masjid. Maklumlah Pak, seseorang yang mempunyai penyakit darah tinggi tentunya selera humornya sangat rendah. Pak, sebelumnya aku mohon maaf. Bukannya aku mencampur urusan Bapak yang bersifat resmi ataupun pribadi. Hanya saja aku sangat kagum kepada Bapak selaku pemimpin. Dan ingin pula aku ingatkan bahwa Bapak selaku pemimpin masih ada arti dan gunanya selagi Bapak masih hidup. Itulah Pak, tadi aku sedikit lancang berbicara kepada Bapak. Saya permisi Pak. Pak, bagi saya adalah logis. Bila warga rakyat semakin menaruh simpati dan penghargaan kepada Bapak selaku pemimpin. Bapak ini seorang politikus, seorang pemimpin, berjuang menghadapi musuh dengan cara diplomasi. Dan juga Bapak rela menunda rencana-rencana yang sangat penting buat seseorang, yakni rencana menikah. Terima kasih atas semua simpatik. Iya Pak. Ya. Sekarang menjadi saksi. Bila aku menyerah pada musuh, itu bukan sesuatu yang aku sudah rencanakan sebelumnya. Aku menyerah bukan karena aku lemah. Aku menyerah bukan karena jabatan politikku. Tapi aku menyerah karena sudah didesak pahit pun. Satu keadaan yang tidak dapat aku hindari. Memang benar. Apa artinya aku bila aku mati? Lalu apa artinya pernikahanku bila aku menjadi mayat? Lagi pula, tentu tidak ada seorang perawan pun yang mau menikah dengan mayat. Betapapun tampaknya mayat itu. Dalam hal-hal dan masa seperti ini, logika Bung sangat mengagumkan sekali. Terima kasih Pak. Tidak ada cara lain kalau situasi seperti ini menyerah. Ya tentu dengan norma-norma diplomatik. Nanti ketika aku bertemu dengan tentara musuh, aku akan minta pengawalan untuk diriku pada ke pusat kota. Lalu bagaimana dengan dokumen-dokumen rahasia yang aku bawa? Dibakar Pak. Dibakar? Iya. Dengan membakar seluruh rahasia negara yang Bapak bawa, itu membuktikan bahwa Bapak bukan seorang pengkhianat negara, Pak. Dibakar, Bu. Iya, Pak. Aku akan segera lakukan, Bu. Loh. Bung ini bagaimana? Kok malah ngajak-ngajak beliau segala? Bapak tenang saja, Pak. Semuanya sudah kuatur sebaik-baiknya. Jadi nanti dalam perjalanan, jika kita bersama seorang tokoh politik penting, kita akan lebih aman. Dan tentunya tentara-tentara musuh akan melihat dan memandang kita, Pak. Tapi bagaimana dengan kemungkinan-kemungkinan jahat yang akan menimpaku? Menurutku, nanti di dalam perjalanan, beliau akan diasingkan jauh-jauh lagi, bukan di kota utara. Karena beliau itu seorang tawanan. Oh, begitu Bung ya? Jadi aman ya Bung ya? Aman. Baiklah Bung kalau begitu. Ya. Baik, Semua bisa diatur. Oke. Oh, Beres. Oh, bersih, Pak. Bersih. Aman. Aman. Bagaimana, Bu? Bagaimana? Sulit, Pak. Sulit bagaimana? Sulit, Pak. Tidak ada harapan lagi. Setiap saat musuh dapat dengan mudah memasuki dan menduduki kota ini tanpa perlawanan. Jadi dalam arti kota ini sudah dikepung dan dikuasai oleh musuh. Apa yang membawa dalam tangan ini? Beberapa biji granatanya. Apa? Itu granat, Pak. Kenapa bawa granat? Hanya untuk membela diri. Mengapa Bung membawa granat begitu Tidak banyak, hanya ada 5 di sini.
ini akan aku bagikan kepada bapak-bapak nanti. Granat-granat ini aku peroleh dari seorang komandan detasemen militer yang masih bertahan di pos perbatasan di luar kota. Maksud Bung, granat itu akan diberikan pada kami. Iya, Pak. Jadi maksud Bung, kami disuruh ikut berperang? Semua laki-laki yang masih mampu sekarang dimobilisir untuk ikut aktif membantu pertahanan kita dengan segala cara, dengan segala senjata yang ada, termasuk aku dan bapak-bapak. Tidak. Aku protes keras. Aku ini seorang politikus, Bung. Bukan tugasku angkat senjata, ikut-ikut perang, bukan, Bung. Aku juga, Bung. Lagian aku sudah menjadi dokter. Akibat tekanan penyakit darah tinggi. Dan mau. Dengarkan, Pak. Memang tidak ada paksaan untuk ikut terjun langsung ke medan peperangan itu betul. Bapak-bapak berhak menolak. Betul. Tapi harap dimengerti, biar bagaimanapun juga, bapak-bapak tetap harus memiliki granat ini untuk sementara waktu. Untuk bila sangat perlu digunakan, hanya untuk membela diri. Kalau bapak-bapak belum tahu cara mempergunakannya, akan diberi petunjuk. Mudah sekali. Ada, Bung, aja. Bukan setan juga. Betul. Tidak usah, Pak. Kami tidak membutuhkannya. Bapak-bapak harus tahu, meskipun aku sudah menemukan lorong-lorong yang mungkin masih agak aman agar kita sampai ke perbatasan kota, bapak-bapak tetap sangat perlu membawa granat-granat ini. Sebab setiap saat, kapan saja, kita dapat dengan mudah kepergok oleh patroli pasukan pemusuh yang sudah menyusup masuk ke dalam kota. Justru kami ingin sekali bertemu dengan mereka, Bung. Dan Bung harus tahu kami dengan alasan konkret. Kami telah mengambil keputusan dengan cara tidak mau mati resiko mati konyol, tidak, Bung. Karenanya aku tidak mau semata-mata menyerahkan diri pada musuh, tidak, Bung. Aku dengan maksud tertentu, ya, tidak ada yang lain selain menyerah diri pada musuh. Tegasnya, beliau telah mengambil keputusan yang sangat bijaksana, Bung, untuk tidak pergi ke pedalaman, begitu, Bung. Coba aku, Bung. Aku mau pulang saja ke kota utara. Dan aku sendiri akan pergi ke kota barat. Perjuangan kemerdekaan tidak mengenal kata menyerah, Anda tahu. Tidak mengenal kompromi. Dan Bapak sebagai pemimpin rakyat dalam keadaan segenting ini justru mau menyerah, mau kompromi bagaimana ini? Bung, jangan memberi kuliah pada aku, Bung. Aku sudah tahu semuanya. Aku ini politikus, pimpinan politik di dunia politik. Jadi kalau kita mau berunding duduk semeja dengan musuh, jangan sampai diartikan lalu kita berarti mau memperjualbelikan perjuangan, bukan, Bung. Di dalam dunia diplomatik, berunding duduk semeja dengan musuh bukan satu tindakan yang diharamkan, Bung. Beliau benar, Bung. Ada banyak cara untuk berjuang. Dan beliau ini seorang diplomat. Tugasnya bukan ikut-ikut angkat senjata, Bung. Dan beliau mempunyai cara untuk berjuang menghadapi musuh. Dan bukan pula beliau ini dianggap rakyat sebagai pemimpin. Tetapi rakyat melihat dia seorang politikus yang sangat Bukan maksudku untuk menuduh beliau bahwa beliau akan menyerang. Bukan itu, Bung. Kalau aku sempat berbicara seperti itu karena aku telah hangus terbakar oleh api semangat para pemimpin. Mereka bilang, kalau perlu, akan ikut terjun langsung ke medan perang. Dan sekarang kesempatan itu ada di luar sana. Bukan seorang seniman, Ya? pandai membuat syair, pantun. Bung juga tahu arti kata simbolik seorang politikus. Bung, mengenai diri, aku telah mengambil keputusan untuk tidak mengikuti. Berjuang melawan musuh, itu aku sudah pikirkan dalam-dalam. Dan sekarang waktunya aku harus bertempur melawan mereka dengan cara diplomat. Pak, mohon maaf. Bicara Bapak sebagai seorang diplomat memang sudah cukup diplomatis. Tapi maafkan, kalau pada kesempatan ini saya harus berkata bahwa sikap yang Bapak ambil adalah sikap seorang tanci. Sikap yang egoistis, maunya hanya lepas dari segala resiko untuk keselamatan diri pribadi. Dan itu pun kalian tempuh dengan cara yang pengecut pula. Aku tidak terima dengan pilihan dia seperti ini. Aku tidak terima, Bung. Bung, harap Bung menghormati akan seseorang tentang hak asasi individu. Bung, tuduh kami pengecut? Ya? Baik, Bung. Baik, Bung. Memang, Bung, kami tidak mau mati konyol di sini. Terutama tentunya bagiku. Walaupun untuk semuanya itu akan diberi mahkota gelar demi pahlawan. Jadi kalau Bung mau mati, matilah sendiri. Tapi jangan coba-coba membujuk agar orang-orang ikut serta. Tuan terhormat, itu betul, Bung. Bung sama sekali tidak punya hak memaksakan sikap dan pendirian orang lain. Biarlah kalau tuan-tuan yang ada di sini mau memilih jalan keselamatan mereka sendiri. Biarlah, mereka mau segera pergi dari sini.
Waduh, kian, wes lah, bakalan beres. Cabut. Aku mendengar perdebatan kalian dari balik pintu sana. Ya. Hanya membuang waktu dan tenaga. Tidak ada yang perlu disesali, Bung, dari sengketa barusan. Sebab dalam sengketa barusan, Bung sama sekali tidak bisa dipersalahkan. Pak. Terima kasih Nona untuk semuanya. Mereka yang selalu mengaku orang-orang paling sopan dan terhormat, ternyata sama sekali lupa membayar semua ongkos penginapan selama di sini. Ya, anggaplah saudari sedang beramal. Sekedar buang sial. Lagi pula bahwa kini mereka sudah pergi dari Los Menpus sudah merupakan pahala yang cukup besar bagiku, Bu. Sekarang giliranmu. Sudah siap? Siap untuk apa? Ya, kita pergi. Kita? Bung dan aku? Ya, Bung dan kau. Bung, aku tidak akan meninggalkan rumah ini. Aku tidak akan meninggalkan rumah ini. Aku harap saudari menimbang putusan itu sekali lagi. Sudah, entah sudah keberapa kali dan Coba hasilnya sekali tetap lagi. sama dan Aku hasilnya mohon. akan tetap sama. Aku mohon. Aku Hasilnya mohon. Aku pun mohon. tetap, Bung. Jangan coba-coba untuk membujuk. Aku hanya tidak mengerti mengapa saudari tidak ingin meninggalkan tempat ini. Itu penting kalau Suatu Bung keharusan memahami itu aku alasannya. dapat mengerti. Kalau Bung begitu Sebab menaruh saudari perhatian. sudah menaruh perhatian padaku. Aku Ya, menaruh perhatian kepada mengapa masih Bung. dengan tanda tanya juga? Aku menaruh perhatian Wajah kepada dan Bung. matamu telah menjawabnya tanpa tanda tanya bahwa saudari juga menaruh perhatian padaku. Dan itulah yang membuat rasa kagum dalam hatiku. Kurasa itu hal yang lumrah, bukan sesuatu yang aneh jika seorang tuan rumah menaruh Ya, perhatian. ya, tapi perhatian yang kau berikan padaku jauh lebih besar daripada perhatian tuan rumah pada Bung kamu. selalu Dan ya. jangan bantah lagi. Kau pasti bisa merasakannya dalam hatimu, sebab aku merasakannya dalam hatiku. Dan aku merasakannya karena aku ini laki-laki. Jalan hidupku penuh azab siksa batin. Aku sudah menjadi yatim sejak usiaku 5 tahun. Sejak ibuku pergi untuk selamanya diantarkan penyakit jantung. Sejak kepergian ibu, aku merasa tidak pernah dipedulikan lagi oleh bapak kandungku sendiri. Aku tidak pernah diperlakukan secara wajar meskipun aku ini anak satu-satunya. Bahkan ketika aku berusia 10 tahun, bapak kandungku sendiri tega mengasingkanku ke rumah perawatan yatim dari yang satu ke yang lain begitu selamanya. Aku hanya memandang bapakku sendiri sebagai orang asing. Yang hanya aku lihat bila sebulan sekali yang menengokku hanya itu. Dan aku jadi terlempar ke dalam rongrongan kesepian diri, ke dalam sikap acuh tak acuh. Dan itu sebabnya aku tidak pernah ambil peduli pada diriku sendiri, sebab tak seorang pun, tidak juga bapak kandungku yang mau memperhatikan aku. Sejak kepergian ibu, tak pernah aku merasakan hikmah kasih sayang dari siapapun juga.
Hidup sebagai yatim dalam pengasingan tentunya nasib yang lebih baik daripada hidup dalam rongrongan ibu tiri. Ya, mungkin sekali. Apa selama itu Bapak Bung hidup membujang saja? Ketika aku berusia 17 tahun, aku dikeluarkan dari rumah perawatan. Aku dikeluarkan untuk dikembalikan ke kampung halaman. Akan tetapi aku di kampung halaman juga tidak berapa lama. Sebab ternyata Bapak telah memiliki rencana untuk dirinya sendiri dan untuk diriku. Rencananya terhadap diriku, Bapak akan mengusirku untuk selamanya. Selamanya. Dan untuk itu Bapak punya alasan. Alasan yang kuat, alasan yang dapat aku mengerti sebab aku ini laki-laki. Dan lebih dari itu aku laki-laki yang sudah dewasa. Tahu apa artinya kesepian. Dan dengan pengertian itu, aku memahami mengapa Bapak mengusirku. Sebab ternyata Bapakku ingin menikah lagi. Dan kau tahu, Bapak ingin menikah lagi dengan seorang darah remaja yang usianya hanya 1 tahun lebih tua dari usiaku. Ya, dan begitulah. Dengan pedih, tapi dengan keikhlasan aku pergi. Memenuhi harapan Bapak. Sejak itulah, aku mengembara ke sana kemari tanpa patokan hidup yang bisa meyakinkan masa depan. Jadi, Bung belum pernah hidup dalam asuhan ibu tiri. Melihat wajahnya saja aku belum pernah. Dan aku tidak mau tahu apa atau siapa dia. Tapi dari cerita yang aku dengar, Bapak melepaskan pengantinnya itu hanya 1 hari setelah hari pernikahannya. Kau bayangkan. Bahkan kata orang, pengantinnya itu dilepas sebelum ia benar-benar menjadi istri Bapak dalam arti sewajarnya. Ya. Sebabnya, karena si Dara dengan penuh kejujuran berkata pada Bapak bahwa Bapak tidak akan pernah mendapatkan hati cintanya. Bapak bisa memiliki hajatnya yang itu pun terpaksa diserahkan karena ikatan dan paksaan yang tidak terlawankan, tapi Bapak tidak akan pernah mendapatkan hati cintanya. Dan si Dara tidak akan pernah bisa menyerahkan hati cintanya sebab memang ia tidak pernah cinta pada Bapak. Sebab cintanya itu secara mutlak tidak terbagi telah ia serahkan kepada seorang jejaka pilihannya sendiri. Tapi malang betul dari situ. Sebab setelah Bapak dengan rela membebaskannya, si Dara mendapatkan kekasihnya itu telah berkalam tanah. Mati bunuh diri. Akan tetapi nasib Bapak juga tidak lebih baik. Sebab keesokan malamnya, ia harus mengakhiri hidupnya sendiri dalam sebuah perang tanding melawan mertuanya yang merasa terhina martabat keluarganya karena Bapak telah dengan begitu saja melepaskan putri. Mengapa? Kenapa? Aku hanya jadi merasa sangat terharu mendengar cerita Bung barusan. Dan Bung tentunya saat ini sangat membenci Bapak Bung itu sendiri dan apalagi terhadap gadis itu Bung yang telah memutus ikatan batin Bung dengan Bapak Bung. Pada Bapakku. Bung pasti sangat membencinya. Pada Bapakku aku membencinya, ya. Dan aku membenci Bapak karena ia telah secara sadar melupakan tugas kebapaannya padaku. Dan itu pun, nyala kebencianku pada Bapak telah padam sama sekali. Padam bersama dengan terkuburnya jenazah Bapak yang bahkan tak sempat aku saksikan. Tapi terhadap gadis malang itu, aku tidak pernah menaruh perasaan benci sedikit pun jua. Aku justru sangat iba padanya. Dia adalah contoh dari sekian banyak darah yang harus menyerahkan hati cintanya semata-mata hanya untuk menuruti kehendak orang tua.
Contoh dari sekian banyak cara yang harus menyerahkan cintanya, ia serahkan kepada pembantaian tanpa dia sendiri memiliki hak membela pendiriannya dalam memilih jodoh yang akan menentukan masa depannya. Dan itu semua dilakukan dengan semboyan usang mencarikan kebahagiaan hidup. Andainya saja aku dapat bertemu dengan darah itu, aku pasti akan memintakan maaf darinya. Maaf? Kenapa minta maaf segala? Sebab ia telah menjadi korban kerakusan seorang laki-laki yang berusaha memilikinya, bersenjatakan pernikahan yang akhirnya disesalkan, dan laki-laki itu adalah bapak kandungmu sendiri. Tapi menurut cerita Bung, Bapak telah dengan rela melepaskan Tigaras. Begitu Tapi kata saya, bukan begitu, bagaimanapun, Bung. dia tetap bertanggung jawab atas perampokan hati cintanya Segara. Dan untuk itulah aku merasa wajib untuk memintakan maaf. Jika demikian, aku berpendapat bahwa darah itu pun juga bertanggung jawab atas putusnya ikatan hati Bung dengan Bapak, Bung, dan dia pun yang harus meminta maaf. Kita boleh bertahan pada pendirian kita masing-masing. Tapi bagiku, persoalan itu sudah cukup sekian panjang. Aku malah hendak mengatakan sesuatu padamu. Katakanlah. Jangan terbuka. Baru pertama kali dalam hidupku, aku menaruh kepercayaan pada orang lain. Ya, baru sekarang, baru detik ini, aku bisa berkata pada diriku bahwa aku mempercayai orang lain yang dengan sebulat hati aku percayai. Engkaulah Mengapa mesti aku? sebab saudari yang pertama kali menaruh perhatian padaku. Kau selalu mengira bukan dan aku tahu. Aku yakin tidak begitu kata hatimu. Aku yakin kata hatimu tidak bisa menyangkanya. Ayolah. Mengapa kita harus terus-menerus bermain sembunyi-sembunyi seperti ini? Mengapa kita tidak saling berbuka kartu saja di sini? Apa yang kau tetapi katakan? Tapi diriku dan masa lalu yang begitu kelam. Lupakan masa lalu. Biarkan dia tenggelam bersama kekelaman masa lalu. Aku tidak akan menggugat masa lampaumu. Aku tidak peduli siapa atau apa engkau di masa lalu. Usiamu begitu. Bagaimanapun aku sudah dewasa. Orang Aku yang sudah dewasa dalam usia belum tentu dewasa dalam tindakan. Maksudmu? Bung, aku mohonkan kepadamu seperti yang tadi kau juga mohonkan padaku. Lupakanlah. Sebab tidak ada jalan keluar lain selain lupakanlah. Lepaskanlah. Aku menolak semua harapanmu. Ada laki-laki lain dalam hatimu. Ya. Yang pertama dan yang terakhir. Aku minta maaf. Aku tidak tahu soal itu. Bung, di antara kita tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi, tidak perlulah untuk saling bermaafan.
kekecewaan yang tiada habisnya. Dan sebelum serdadu musuh mendobrak pintu ini dan masuk ke dalam losmen ini, pergilah. Pergilah. Dengar. Hanya untuk alasan keberlanjutan hidup. Ikutlah denganku. Ikutlah. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Dan jangan saudari syak lagi padaku. Di perbatasan nanti, kita akan memisahkan diri. Aku akan pergi. Jangan pula Bung yang menaruh syak padaku. Aku tidak mengerti mengapa saudari bersikeras untuk bertahan di sini dalam keadaan segenting ini. Bung, di rumah inilah pertama kalinya aku menemukan arti martabat seorang perempuan. Di rumah ini, di sini. Pertama kalinya aku menemukan arti harga diri seorang perempuan yang berdiri sendiri tanpa bantuan seorang pun laki-laki, dari seorang dara yang pernah lebur hati cintanya, tanpa hak membela pendiriannya, apalagi menentukan masa depannya. Tapi kemudian dari reruntuhannya, dari sisa-sisanya, dari puing-puingnya, ia membangun kembali. Ia melahirkan baru hingga berdirilah perempuan ini. Dan mungkin nilai harga diri itulah Bung yang akan aku pertahankan. Biar ku bayar dengan tumpah darah dan nyawaku, asalkan aku tidak mati berkalang nista. Izinkan aku menyampaikan rasa hormatku padamu. Kau adalah wanita sejati yang pertama kali aku kenal dalam hidupku. Selamat tinggal. Tuhan, lindungilah anak muda yang telah mencintai seorang perempuan yang pernah disahkan sebagai istrinya. Nona. 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 Buka pintu, Nona. Nona. Maafkan aku jika aku mengagetkan. Ada perlu apa Tuhan kembali lagi kemari? Oh,
Tentu Nona aku datang kemari ada perlu. Tetapi Nona begitu gawatnya. Tidak perlu bicara yang bukan-bukan, Tuan. Ada perlu apa Tuan kembali lagi kemari? Tentu Nona, aku datang kemari ada perlunya. Lekas Tidak katakan. buat apa aku datang kemari dalam keadaan yang begini gawat. Oh, mana si Bung Seni? Sudah pergi. Oh, Tidak akan kembali lagi. pantesan. Nona begitu murung-murang. Sudah kupering. Nona, kota ini sudah termasuk rumah Nona. Dan sekarang sudah dikuasai oleh musuh. Itu berita pertama. Berita kedua, berita kematian Bapak pemimpin dan Bapak pedagang itu. Dan aku datang kemari untuk menyatakan bela sungkawa. Tentu Nona mau memaafkan mereka, bukan? Terima kasih Nona, terima kasih. Hanya saja sayang sekali, Tuan. Apa yang disayangkan? Sayang sekali bahwa Tuan tidak ikut jadi almarhum. Kalau aku boleh tahu, Tuan. Bagaimana caranya Tuan selamat seorang diri? Oh. Kalau Nona tahu nasib, katakanlah nasibnya baik. Dan sangat disayangkan. Nasib kedua almarhum itu ternyata buruk. Nona, mereka itu selalu mementingkan kepentingan emosionalnya daripada perhitungan-perhitungan yang logis. Dan ketika mereka bertemu dengan tentara-tentara musuh, mereka lari tunggang langgang. Dan seketika, hanya dalam hitungan detik, sang maut menjemput mereka. Tubuh mereka robek-robek oleh peluru. Seperti tubuh pejuang yang gigih setelah bertempur. Bagaimanapun juga pernyataan Tuan barusan menimbulkan kesan rasa hormat untuk kedua bapak itu. Oh, tentu Nona. Kematian mereka memang sangat terhormat. Dan memang pula dalam keadaan seperti ini, pergolakan revolusi seperti ini, orang-orang seperti itu ketika mati selalu menimbulkan rasa hormat. Walaupun kematiannya itu hanya melarikan diri. Nona tahu, ada banyak alasan orang ikut berjuang. Ada yang hanya ikut-ikutan angkat senjata, lalu dianggap pejuang. Ada yang ikut berperang, lalu melarikan diri, dianggap pahlawan. Bahkan ada yang lari tunggang langgang karena ingin merampas harta. Tapi itulah yang namanya pahlawan, Nona. Oh, Nona. Kalau Nona tahu, hanya sedikit sekali orang yang ingin ikut berjuang karena terdorong oleh rasa patriotik sejati. Nona. Pidato Tuan yang terlalu panjang dan bertele-tele dan bersifat membersihkan diri itu tidak perlulah disampaikan kepada aku, Tuan. Lagi pula dari pernyataan Tuhan barusan terdengar lebih banyak sukacita daripada duka tentang kematian kedua orang tersebut. Kukira Nona tidak sekerdil seperti yang kuduga. Kematian Bapak pedagang itu menimbulkan perasaan yang senang dalam hati. Mengapa tidak? Bila dia tidak mati, dia akan merongrong jalannya revolusi. Dia itu tidak pernah mengerti penderitaan rakyat. Bila republik binasa ataupun jaya, persetan baginya.
Bila Republik dikuasai oleh musuh ataupun asing, dia akan mengirimkan upeti jasa ataupun bla 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 tete bengek. Dan jika bapak pemimpin itu yang selalu berkata anjing buduk, aku protes. Seharusnya dia itu memang sudah mati. Dan itulah yang namanya benalu-benalu revolusi. Oh tentu benar. Tentu. Sudah. Dan inilah berita yang sangat menggembirakan. Mana lihat sampel ini? Di dalamnya berisi surat tagihan 2 juta rupiah. Dan juga anak kunci ini. Ini mana? Bisa membuka almari besi yang senilai jutaan. Dan bila semuanya ini ada padaku, Nona, tentu Nona mengerti artinya. Ya, aku memahaminya, tapi untuk apa itu semua ditunjukkan padaku? Pameran hasil perampokan? Oh, Nona, ini bukan hasil rampokan, Nona. Untuk apa ditunjukkan kepadaku? Ini namanya rezeki tanpa harus dicari, Nona. Nona tentu ingin menjadi seorang jutawan. Dan sebentar lagi, Losmen yang goblok ini akan berubah menjadi hotel mewah. Dan sekarang, kesempatan itu ada semua pada Nona. Nona tahu, aku datang kemari, aku sudah memberi pesan kepada opsir musuh. Dan mereka tahu bahwa aku di sini untuk menjemput istriku yang manis. Istri. Ya. Nona, tidak usah ragu lagi, Nona. Terimalah tawaranku. Buat apa aku datang kemari sedangkan keadaan yang tidak seperti ini, Nona? Tenang, Nona. Kau menjamin semua ini? Oh, tentu, Nona. Buat apa aku jika keadaan seperti ini, Nona? Keadaan yang sangat gawat. Kalau begitu tunggu sebentar, Tuan. Tunggu sebentar di sini. Aku akan berkemas. Dia berpikir esok dia akan menjadi seorang jutawan. Dia tidak tahu bahwa sampul ini yang berisi surat tagihan 2 juta rupiah dan juga anak kunci yang ku dapat dari pedagang tolol itu dengan ku jual dari perempuan murahan, perempuan bulan-bulan. Inilah kemenanganku. Aku merampas, dendam terbalas. Ternyata lelaki itu sudah tidak sabar menunggu. Iya, baik Pak, sabar Pak. Ya, Bapak Tuan, sebentar Tuan. Tuan. Bung, bagaimana dengan dokumen-dokumen itu? Oh, semua sudah bakar Tuan. Maaf Tuan. Bagus. Dan semua itu sudah kuperintahkan. Bagus. Di mana perempuan itu? Oh, sebentar dulu Tuan. Silakan. Tuan, bisa ikut aku sebentar? Baik, Nona. Bagaimana perempuan itu? Lumayan. Tuan, bisa tolong aku sebentar? Tentu saja, Nona. Sebelah sini, Tuan. Sudah salah. Oke.
komandan saya. Hei, Nona. Ya, akan mulai. Demikianlah pertunjukan domba-domba revolusi oleh Teater Ciliwung. Pemain Margareta Marisa sebagai pemilik klasemen. Bagus Adisa Putra sebagai seniman. Lucky Moniaga sebagai pejuang. Wansu sebagai politikus. Suganda Lalampi sebagai pedagang. Tim produksi Pimpinan Umum Haji Ahmad Yusuf, Produser Haji Ivan, Line Produser Denny Kristanta, Asisten Produser Vita, Pimpinan Produksi Aib Saifullah, Penata Musik Hardi Sekawan, Tara dan Ipang, Penata Cahaya El Draba, Penata Busana Niken Puspitarini, Penata Make Up Elis dan Angel Mua, Astrada Holil Mai Lutfi, Stage Manager Maulana Firdaus, Publikasi Dokumentasi Ade Bilal Perdana, Akomodasi dan Transportasi Sahrul, Asisten Kostum Art Lukman, dan Penata Artistik Anda Suhanda, dan Sutradara Irwan Susilo.